Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Gisyaningrum dengan NIM 4.42.24.0.02. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pegadaian syariah. Yang pertama ada definisi. Pegadaian syariah adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang menjalankan sistem gadai sesuai dengan hukum syariat Islam. Sistem gadai menurut Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai hak piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Dalam pegadaian syariah, sistem gadai atau yang disebut rahn dalam bahasa Arabnya dijalankan sesuai dengan hukum Islam. Kata rahn berarti tetap atau lama. Dengan kata lain juga dapat dikatakan penahanan barang dalam jangka waktu tertentu. Kemudian barang yang memiliki nilai harta ini nantinya akan dijadikan sebagai jaminan dalam suatu transaksi utang piutang. Nah, landasan pembentukan pegadaian syariah juga berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya ada produk pegadaian syariah. Yang pertama ada rahan atau pembiayaan gadai emas dari pegadaian syariah adalah suatu solusi yang tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Yang termasuk rahan itu yang pertama ada gadai emas syariah, kemudian ada pembiayaan porsi haji, kemudian yang ketiga ada gadai emas angsuran syariah. Pegadaian untuk memberikan pinjaman dana tunggal dengan jaminan perhiasan emas atau berlian. Pinjaman dapat diangsur melalui proses yang mudah dan sesuai syariah. Lalu ada rahan hasan, rahan yang mana dengan tarif mu'anah pemeliharaan itu sebesar 0%, berjangka waktu atau tenornya itu 60 hari dan berlaku untuk besaran marhun bih atau uang pinjaman dengan golongan A. Selanjutnya ada rahan fleksi, yaitu pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak sesuai syariah, plafon pinjaman tinggi dan ongkos titip harian. Kemudian ada rahan bisnis, adalah produk pegadaian untuk memberikan pinjaman dana tunai kepada pemilik usaha dengan jaminan emas. Emasnya itu bisa berupa batangan ataupun yang berbentuk perhiasan seperti gelang, kalung, cincin, anting-anting, dan yang lainnya. Kemudian produk pegadaian syariah yang kedua ada non-rahan atau mikro. Ini terdiri dari cicil kendaraan, itu memberikan pinjaman pada pengusaha mikro atau pengusaha yang masih kecil itu. Kemudian untuk karyawan internal dan eksternal juga bisa digunakan untuk yang profesional. Cicil kendaraan ini nantinya digunakan untuk membeli kendaraan bermotor yang bisa dijadikan sebagai alternatif atau sebagai alat untuk untuk kita berusaha atau membuka usaha. Lalu yang kedua ada Arum BPKB, adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha UMKM dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor. Lalu yang ketiga ada pembiayaan pegadaian syariah gadai sertifikat, yang mana ini tuh berbasis syariah yang dikasih ke masyarakat yang punya penghasilan tetap atau rutin. Kemudian juga bisa untuk pengusaha mikro atau kecil, dan juga bisa untuk para petani dengan jaminan sertifikat tanah dan HGB. Selanjutnya produk yang selanjutnya ini ada investasi. Investasi di sini ada dua. Yang pertama ada cicil emas syariah. Ini layanan penjualan emas batangan
ke masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Nah, cicil emas ini bisa jadi alternatif pilihan invest yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan. Contohnya seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan untuk anak, atau malah untuk membeli atau memiliki rumah impian, terus juga bisa untuk membeli kendaraan pribadi. Lalu invest yang kedua ada tabungan emas pegadaian. Ini layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Selanjutnya ada pegadaian remittance. Ini jasa kirim dan terima uang. Adalah layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan remitansi berskala internasional. Jadi kalau misalkan tidak mempunyai kartu ATM atau tidak ada rekening di bank konvensional maupun syariah, kita bisa tetap mengirimkan dan menerima uang itu melalui pegadaian syariah. Selanjutnya ada MPO atau multi pembayaran online. Jasa pembayaran online adalah layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan, pembelian pulsa, pembelian tiket, pembayaran finance, pembayaran premi BPJS, terus bisa buat beli kuota, data internet, terus bayar tagihan listrik, bayar tagihan air, dan lain sebagainya yang dilakukan secara online. Jadi kita nggak perlu datang ke gerai atau ke tempat-tempat yang mungkin biasanya kita kalau bayar di sana gitu. Baik, sekiranya ini sedikit yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.